Kamu lihat tuh, bersihin lantainya. Aku nggak mau sampai kepleset gara-gara kamu. Nanti aku beresin kalau misalkan aku udah kasih jus ini ke Rara. Mas Aryo harus kubuat agar dia memarahi Soraya. Rasakan ini. Aduh! Tolong! Tolong! Dina? Kenapa dia? Kayaknya suaranya dari dapur. Itu suara Dina. Dina minta tolong. Kenapa ya? Sakit! Aduh, kaki aku sakit banget. Aduh. Ya Allah, kenapa lagi itu? Aduh! Aduh! Dina? Dina, kamu kenapa, Dina? Mas, aku kepleset. Kepleset? Aduh, perut aku sakit banget. Aduh. Ah. Aduh. Kamu kenapa bisa kepleset, Dina? Ini semua gara-gara dia, Mas. Aku udah nyuruh dia bersihin ini. Tapi dia nggak mau bersihin, makanya aku sekarang kepleset. Aku mau bersihin, tapi aku bilang kan aku mau ngasihin jus dulu buat Rara. Bohong, Mas. Dia sengaja ngelakuin ini. Dia yang bikin aku kepleset. Dan sekarang perut aku sakit banget. Benar kamu yang melakukan itu, Soraya? Enggak Mas. Enggak, aku sama sekali nggak punya niat kayak gitu. Jadi maksud kamu apa? Kamu sengaja? Soraya, kenapa ini? Ada apa? Aryo, apa yang kamu perbuat terhadap Soraya? Lihat tuh, Pak. Lihat menantu kesayangan Papa. Dia udah mencelakai Dina. Dia sengaja bikin lantai ini basah sehingga Dina terpleset. Papa nggak percaya dan Papa nggak yakin kalau Soraya melakukan semua itu. Dia bisa melakukan apapun, Pak. Dia tadi melempar kue ke mukanya Dina. Dan dia juga mencelakai Dina. Dan dia pasti melakukan ini sengaja gara-gara dia cemburu. Enggak Mas. Aku bener-bener nggak sengaja. Aku nggak nyangka ya. Kelakuan kamu itu serendah ini. Kamu tega nyakitin Dina. Padahal dia lagi hamil. Aku udah baik loh sama kamu, Soraya. Aku udah nganterin kamu kue ulang tahun. Tapi malah kamu lempar ke muka Dina. Oh, kenapa kamu nggak bilang bahwa kue ulang tahun itu dari Aryo? Ya ampun, Mas. Bahkan orang tua kamu aja nggak mau ngebelain aku. Memang ya, aku nggak pernah diterima di keluarga ini. Udah Dina, udah. Gak usah dengerin mereka ya. Mereka itu emang udah gak punya hati. Hati mereka sangat keras. Gak jadi batu. Mendingan kita pergi. Iya, Mas. Ayo Pak, ayo. Sekarang yang paling penting kamu istirahat, sayang. Pikirkan yang ada di perut kamu ini. Aduh, perut aku sakit banget, Mas. Hah? Aduh. Sayang, anak kita gak apa-apa kan? Iya, Mas, nggak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Syukurlah kalau gitu. Anak kita pasti kuat kok. Pasti anak kita laki-laki. Ayo, sayang. Ayo. Kamu lihat tuh, bersihin lantainya. Aku nggak mau sampai kepleset gara-gara kamu. Nanti aku beresin kalau misalkan aku udah kasih jus ini ke Rara. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungannya Dina, aku pasti ngerasa bersalah banget. Pasti aku yang disalahin. Harusnya tadi aku bersihin dulu waktu Dina minta bersihin. Aku harus mastiin keadaan Dina baik-baik aja. Aku telepon dokter kandungan.
Halo dok, dok ini Soraya dok. Dok, saudara saya lagi hamil, tadi dia jatuh. Saya khawatir sama kandungannya, takut kenapa-napa. Apa dokter bisa datang ke sini? Iya, saya kirim alamatnya sekarang ya dok. Makasih. Soraya ngapain lagi masuk ke dalam, Pak? Mas, ini yang buat aku cepat sembuh. Kamu temenin aku di sini. Bukan cuma kita berdua, tapi ada anak kita juga. Ngapain kamu kesini? Maaf, aku cuman mau minta maaf. Gara-gara tadi nggak bersih lantainya, Dina sampai jadi kepleset. Soraya, kamu itu tahu nggak? Kamu itu benar-benar kelewatan. Jatuh pada saat lagi mengandung itu bahaya. Kalau kenapa-napa kamu mau tanggung jawab. Iya mas, aku minta maaf. Makanya aku datang ke sini mau ngasih tahu Dina kalau sebentar lagi akan ada dokter kandungan buat ngecek kandungannya Dina, buat mastiin kalau semuanya baik-baik aja. Gawat, kalau dokter yang ngecek kandungan aku, pasti ketahuan kalau aku ini nggak hamil. Aku pasti ketahuan bohong sama Mas Aryo. Aduh, bisa habis aku. Mau ngapain lagi ke sini? Ada yang mau ditanya lagi? Aku tunggu dokternya di depan aja deh kalau gitu. Permisi. Soraya. Kamu kenapa lagi? Soraya ngerasa bersalah, Ma. Gimana kalau tadi Dina beneran keguguran? Kalau dia jatuh terus udah gitu anaknya nggak selamat, Soraya pasti nggak bisa maafin diri Soraya seumur hidup. Soraya nanggung dosa, Ma. Ya Allah. Kamu jangan bicara seperti itu. Belum tentu juga. Ya. Tapi kamu sudah minta maaf kan? Udah, Ma. Soraya juga udah teleponin dokter buat datang ke sini. Ya sudah, kita tinggal tunggu besok. Tunggu hasilnya ya. Saya yakin Dina menggunakan kehamilannya untuk membuat Aryo semakin menjauh dan benci sama Soraya. Aku nggak bisa biarin dokter periksa kandungan aku. Aduh, gimana nih? Sayang, kamu kenapa sih? Ada yang kamu pikirin? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Pasti kamu lagi mikirin yang ada dalam kandungannya. Sabar ya sayang. Sebentar lagi dokternya datang kok. Aduh. Sayang? Sayang kenapa sayang? Aduh, perut. Sakit lagi ya? Perut aku sakit lagi. Aku ke kamar mandi bentar ya. Pasti Dina. Udah deh, cuekin aja. Aduh, kenapa nggak diangkat teleponnya sih? Aduh, Tante angkat dong. Aku butuh bantuan Tante.
Udah angkat dulu sayang. Bikin mood aku jadi gak bagus aja. Iya Dina, ada apa? Tante, tante, tante tolongin aku dong tante. Aku udah bohong sama Mas Aryo. Aku bilang kalau aku itu pura-pura hamil, terus aku jatuh. Apa? Aduh, ampun. Ya ampun Dina. Kamu tuh selalu aja bikin masalah. Kan tante bilang kamu ngapain pura-pura hamil. Tante nyuruh kamu ambil beneran. Astaga. Ya tante, aku masih gimana dong? Sekarang dokter yang dipanggil Soraya itu udah mau datang. Tunggu. Nanti tante akan bawain dokter ke situ. Tunggu dulu, kamu pokoknya jangan ngelakuin apapun. Terus dokter yang itu gimana? Aku masih ngapain? Ya, pokoknya sama dokter yang itu kamu jangan sampai mau diperiksa. Ya kamu pura-pura kayak kamu ngapain kayak nangis atau kamu sakit, drama sedikit lah. Pokoknya jangan sampai kamu mau diperiksa sama dokter itu. Ngerti kan kamu? Ya udah tante, yaudah aku udahan dulu ya teleponnya. Astaga, ini anak bener-bener. Dina lagi, masalah lagi, ganggu lagi. Mau sampai kapan sih diganggu kita sayang? Ya kalau aku nggak bantuin dia sayang, aku nggak bisa dapetin hartanya dia. Aku terpaksa ngelakuin ini yang pura-pura baik dong depan dia. Iya juga sih. Terus kita harus ngapain? Aku mau kamu tolong anterin aku ke suatu tempat, ya? Oke sayang. Ayo, yuk. Mari dok. Iya. Bu Soraya gimana kabarnya? Lama nggak ketemu, udah langsung ngisi aja. Kenapa nggak langsung datang aja ke klinik saya? Yang hamil bukan saya, Dok, tapi saudara saya. Lebih tepatnya sih yang hamil istri keduanya Mas Aryo. Oh, jadi yang jatuh itu Ya, istri keduanya Mas Aryo namanya Dina. Mari Dok, saya antar ke kamar Dina. Kamu ngapain lagi kesini? Itu siapa? Dina, ini dokter, dia dokter kandungan. Dia yang akan ngecek kandungan kamu. Enggak, aku nggak mau dicek sama dokter itu. Itu kamu yang bawa kan dokternya? Loh, kenapa Dina? Ini dokter nggak apa-apa kok. Aku kenal sama dia. Dia ini dulu dokter yang waktu Soraya hamil, dia juga ngecek Soraya. Enggak mas, aku nggak mau. Dokter ini kenal sama Soraya kan? Kamu tahu, Soraya itu benci sama aku. Dia cemburu sama aku mas. Nanti kalau misalkan aku diapa-apain gimana? Biayaku cacat karena dokter itu, ya kan? Karena dia tuh kenal sama dokter ini mas. Astagfirullahaladzim. asal ibu tahu ya, saya dokter terkenal di Jakarta ini. Mana mungkin saya mencelakai ibu. Saya juga punya kode etik kedokteran. Ibu jangan asal bicara. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau dicek sama kamu. Saya nggak mau. Mas, aku mohon sama kamu ya mas. Aku nggak mau dicek sama dokter itu. Aku takut. Aku takut nanti kehamilan aku diapa-apain sama Soraya. Aku nggak mau mas. Astagfirullahaladzim Dina. Ini dokter profesional. Aku sama sekali nggak ada niat apa-apa. Aku nggak punya niat jahat sama kamu. Aku nggak percaya sama kamu. Pasti kalian bersekongkol kan? Bu, ibu jangan asal ngomong bu. Ya udah, Bu Soraya kalau gitu saya mending pamit pulang aja deh. Permisi. Dok, dokter tunggu dok. Mas, aku takut mas. Aku takut nanti kehamilan aku diapa-apain sama Soraya. Dina, tenang ya, tenang. Udah. Dokternya udah pergi kan? Ya, kamu jangan khawatir ya. Tenang ya, gak usah mikir macam-macam. Kalau kamu mikir macam-macam, apalagi berpikiran buruk, nanti akan ngefek sama bayi kita. Ya udah mas, kalau gitu aku mau WA Tante Yanti ya. Aku mau minta dia bawain dokter buat aku. Boleh? Boleh.
Bu, Pak, kliniknya sudah tutup. Dokternya lagi keluar. Dokternya pergi? Iya. Kebetulan kalau gitu. Kebetulan apa, Bu? Jadi sekarang suster lagi nggak ngapa-ngapain kan? Iya, saya lagi nunggu dokter balik lagi, Pak. Suster mau uang lebih nggak? Maksudnya gimana ya, Bu? Maksud kedatangan kami ke sini, saya mau suster itu berpura-pura jadi dokter. Dan suster harus menuruti apa yang saya mau. Masih belum ngerti, Bu, maksud Ibu. Jadi gini, nanti saya akan kasih tahu suster harus melakukan apa. Tapi suster harus nunggu perintah dari saya. Ini uang dengan jumlah yang besar loh, suster. Ya, Bu, saya mau, Bu. Ya udah, kalau gitu saya ambil baju ganti dokter dulu ya, Bu ya. Oke. Mari, Pak. Sayang. Suster udah siap kan? Sudah, Bu. Oke. Nanti saya akan jelasin semuanya sama suster. Sekarang suster ikut kami ya. Baik, Bu. Ayo, Bu. Ayo, sayang. Seumur-umur saya nggak pernah diperlakukan seperti tadi loh, Bu Sarah ya. Dokter, saya minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf, Dok. Ya nggak apa-apa, itu juga bukan salahnya Bu Saraya kok. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung dokter udah pulang, aman deh aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Saya dokter yang dikirim oleh Bu Yanti untuk memeriksa Bu Dina. Dokter yang dikirim sama Tante Yanti? Iya, Pak. Ya sudah, ayo masuk. Kami sudah menunggu dokter. Baik, Pak. Permisi, Bu. Ada apa ya, Maya? Ya udah, kita lihat aja yuk, Pak. Ayo. Ayo. Iya, Mas. Sabar ya, sayang. Sebentar. Permisi, Bu. Saya dikirim oleh Bu Yanti. Oh ya, silakan dokter. Silakan dokter. Bu Dina tadi habis jatuh ya? Iya nih dokter, masih sakit gara-gara tadi yang numpain telur, terus nggak dibersihin lantainya. Oh ya, sebentar, Bu. Dokter gimana? Keadaannya baik-baik saja kan? Bayinya aman kan? Untung baik-baik saja, Pak. Bayi Bapak sehat. Alhamdulillah. Hanya saja kandungannya Bu Dina harus lebih diperhatikan lagi. Karena akibat jatuh tadi, Pak. Maksudnya saya mesti gimana, dokter? Bapak harus lebih memperhatikan Ibu Dina. Untuk beberapa hari kemudian Bu Dina harus bed rest dulu, makan yang teratur, dan yang paling penting adalah Bu Dina jangan sampai stres, Pak. Siap, dok. Saya pasti akan jaga istri saya baik-baik.